بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخواتي في الله a'azzakunallahu ajma'in. Jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita membuka majelis kita di pagi hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Secara khusus nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat tauhid dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga nikmat diberikan taufik dan kemudahan untuk senantiasa istiqamah di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Dan kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa isti'anah, minta pertolongan dan minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus diberikan keistiqamahan di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan ilmu dan amal saleh sampai akhir kehidupan kita di dunia yang fana ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, teladan terbaik bagi orang-orang beriman, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqamah di atas petunjuk dan tuntunannya. Akhwati fillah, a'azzakunallahu ajma'in. Jamaah yang Allah muliakan, insyaallah di kesempatan pagi hari ini, di sesi yang pertama kita melanjutkan pembahasan di dalam bab
ilmu aqidah yang kita ambil dari kitab yang mubarak yang berjudul Kitab Ushulus Sunnah li Imami Ahli Sunnah Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Usul As-Sunnah, yakni yang berisikan tentang pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan orang-orang beriman yang dibangun di atas dalil-dalil Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Di antara imam ahli sunnah yang tegak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara murid terbaik Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di antara guru terbaik Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan kita sebelum masuk poin tentang ru'yatun Nabi, tentang masalah Nabi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih dahulu kita mengulang pembahasan poin yang ke-14 tentang ru'yatul mu'minina rabbahum fil akhirah. Pembahasan di antara pokok akidah Ahlus Sunnah bahwasanya orang-orang beriman mereka akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan akhirat nanti. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di poin yang ke-14 di antara pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata beliau, wal imanu birru'yati yaumal qiyamah kama ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahadits as-sihah. Di antara pokok akidah Ahlus Sunnah bahwasanya Ahlus Sunnah meyakini adanya ru'yah. Apa itu ru'yah? Yang dimaksudkan dengan masalah ru'yah di sini di poin yang ke-14 adalah ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah, bahwasanya orang-orang beriman di dalam pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka akan diberikan kenikmatan di hari kiamat, berupa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata-mata mereka, bi absarihim. Orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata-mata mereka di hari kiamat. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kama dalla ala dzalika al-adillatul katsiratu minal kitabi was sunnah. Dan pokok akidah ini dibangun di atas dalil-dalil yang datang dari Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara keistimewaan akidah Ahlus Sunnah, ikhwani wa akhwati fillah, di antara karakteristik akidah Ahlus Sunnah bahwasanya Ahlus Sunnah senantiasa membangun akidahnya di atas apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara kekhususan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Ahlus Sunnah senantiasa membangun keyakinan mereka, prinsip akidah mereka di atas apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di atas dalil Al-Quran
dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara perkara yang datang dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah adalah masalah ru'yatullah azza wa jalla, bahwasanya orang-orang beriman mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Ya, dijelaskan di dalam banyak ayat Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di antara dalil yang menjelaskan pokok akidah ini di dalam Al-Qur'anul Karim, antum bisa lihat di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-22 23. Ini di antara dalil Al-Qur'an. Ya, surat Al-Qiyamah ayat yang ke-22 dan 23. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman ya tentang orang-orang beriman di hari kiamat nanti. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhiratun. Wajah orang-orang beriman pada hari itu, kapan maksudnya? Di hari kiamat. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah orang-orang beriman pada hari itu, yakni pada hari kiamat nanti, berseri-seri. Wajah mereka berseri-seri. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, ila rabbiha nadhiratun, dan mereka melihat kepada Rabb mereka. Maka di antara sebab yang mendatangkan kebahagiaan orang-orang beriman di hari kiamat adalah tatkala mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca penjelasan para ulama kita tatkala menafsirkan dua ayat di atas. Yang pertama kita baca dari penjelasan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsir beliau. Siapa yang tahu nama kitab tafsirnya Ibnu Katsir? Apa nama kitab tafsirnya, jamaah? Al-Imam Ibnu Katsir punya kitab tafsir, sahih? Apa nama kitab tafsir ya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala? Ada yang tahu? Pernah dengar tafsir Ibnu Katsir? Sering. Ya mungkin pernah kita kaji kitab tafsir beliau. Apa nama kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala? Ada yang tahu bapak-bapak? Ibu-ibu ada yang tahu? Apa nama tafsirnya? Tafsir Al-Qur'anil Azim. Itu judul aslinya. Yang kita kenal dengan nama Tafsir Ibnu Katsir. Nama aslinya Tafsir Al-Qur'anil Azim. Jadi Al-Hafidh Ibnu Katsir menamakan kitab tafsir beliau dengan Tafsir Al-Qur'anil Azim. Ya, tapi kita lebih kenal dengan nama penulisnya. Ya, ini tafsir apa? Tafsir Ibnu Katsir. Ya, padahal kitab itu punya nama dan nama aslinya adalah Tafsir Al-Qur'anil Azim. Ya, antum bisa ya baca penafsiran Al-Hafidz Ibnu Katsir tatkala menafsirkan ayat di atas. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, ila rabbiha nadhiratun, mereka melihat Rabb mereka. Wajah orang-orang beriman berseri-seri di hari kiamat nanti karena mereka melihat wajah Rabb mereka. Mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, ay ayanan,
yakni orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka secara langsung. Ya, ayanan, yakni mubasyaratan. Mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka secara langsung. Kama rawahul Bukhari fi sahihihi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya Al-Jami' As-Sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, innakum satarawna rabbakum ayanan. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata-mata kalian secara langsung. Ya. Maka ini yang menjadi prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Ahlus Sunnah meyakini orang-orang beriman akan melihat Allah di hari kiamat nanti, dibangun di atas dalil Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad thabatat ru'yatul mu'minina lillahi azza wa jalla fid daril akhirati fil ahaditsis sihahi min turuqin mutawatiratin inda immatil hadith. Kemudian kata Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, masalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang beriman akan melihat Allah di hari kiamat nanti, itu telah datang ketetapannya di dalam hadis-hadis yang sahih dari jalan-jalan yang sifatnya mutawatir, yakni hadis yang berbicara tentang ru'yatullah itu derajatnya derajat mutawatir. Apa derajat hadis mutawatir jamaah? Makna hadis itu mutawatir, ya, yakni hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak perawi di setiap tabaqah sanadnya, ya, dari Nabi, kemudian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tabi'in, ya, kemudian tabi'ut tabi'in, sampai pada imam yang mengeluarkan hadis tersebut. Ya, setiap tingkatan sanadnya itu datang dari jalur riwayat yang sangat banyak. Itu namanya hadis apa? Hadis mutawatir. Dan hadis tentang ru'yatul mu'minin itu dijelaskan di dalam hadis-hadis yang mutawatir. Ini penjelasan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di dalam tafsir beliau yang berjudul Taisir Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan, Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di punya kitab tafsir. Nama tafsirnya adalah Taisir Al-Karimir Rahman, Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan, yang kita kenal dengan tafsir As-Sa'di. Nama aslinya Taisir Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan. Al-Imam As-Sa'di tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kata beliau, ay tanzur ila rabbiha ala hasabi maratihim, ala hasabi maratibihim, bahwasanya orang-orang beriman di hari kiamat nanti mereka akan melihat Rabb mereka, akan melihat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka di hari kiamat, ya, sesuai dengan, yakni tingkatan-tingkatan kualitas iman dan amal saleh mereka di hari kiamat nanti. Minhum man yanzuruhu kulla yaumin bukratan wa ashiya,
Di antara orang-orang beriman ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala setiap hari, di pagi hari dan di sore hari. Ini tingkatan yang paling tinggi. Ya. Orang-orang beriman ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala setiap hari, bukratan wa asyiyah, di pagi hari dan di sore hari. Wa minhum man yanzuruhu kulla jum'atin marratan wahidah. Di antara orang-orang beriman ada yang melihat Allah hanya sepekan sekali, hanya satu pekan sekali. Ya. Yang menentukan apa jamaah? Kualitas iman dan amal saleh mereka di dunia. Ya. Tingkatan-tingkatan surga mereka di hari kiamat nanti. Maka di antara orang-orang beriman ada yang bisa melihat Allah setiap hari. Di antara orang-orang beriman hanya mampu melihat Allah sepekan sekali. Ya, diberikan nikmat melihat Allah hanya sepekan sekali. Fayatamatta'una bin nadhari ila wajhil karim wa jamalihil bahir alladzi laisa kamitslihi syai'un. Maka orang-orang beriman di hari kiamat di surga Allah Subhanahu wa taala mereka diberikan kenikmatan, ya, untuk melihat wajah Allah yang maha mulia, wajah Allah yang maha indah, yang tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'awhu nasu ma hum fihi minan na'im. Maka tatkala orang-orang beriman melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka terlupakan dari semua nikmat surga. Tatkala orang-orang beriman, ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka terlupakan dengan semua nikmat surga yang mereka rasakan. Saking besarnya nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai lupa dengan nikmat yang lain dari nikmat-nikmat surga. Ya. Wa hasala lahum minal ladzati was surur ma la yumkin at-ta'biru anhu. Wa nadharat wujuhuhum fasdadu jamalan ila jamalihim fanas'alullaha al-karima an yaj'alana ma'hum. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, maka tatkala orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka merasakan kelezatan, mereka merasakan kenikmatan, mereka merasakan kebahagiaan yang tidak mungkin bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saking besarnya nikmat tersebut, ya. Kemudian ditambah lagi, ya, wajah mereka berseri-seri di hari kiamat nanti. Maka semakin indah, semakin rupawan wajah orang-orang beriman. Ya. Semakin rupawan wajah orang-orang beriman di hari kiamat nanti. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mulia, semoga Allah menjadikan kita semua di antara hamba-hambanya yang diberikan nikmat melihat wajah Allah di hari kiamat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang pertama dari Al-Qur'anul Karim, ya, yang menjadi landasan ahlu sunnah untuk menetapkan akidah bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah di hari kiamat nanti. Ya, surat apa tadi? Al-Qiyamah ayat berapa? 22 dan 23. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, di antara dalil yang menjadi pondasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ru'yatullah adalah firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. Surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. Allah tabaraka wa taala berfirman tentang orang-orang kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum 'ar rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka, yakni orang-orang kufar,
orang-orang munafiqun an rabbihim, dari Rabb mereka, yauma idzin, di hari kiamat nanti, lamahjubun, akan terhijab, terhalang dari melihat Rabb mereka. Orang-orang kufar, orang-orang munafikin, mereka terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Kenapa? Karena kekufuran mereka, karena kemunafikan mereka. Maka mereka terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjadikan ayat di atas Al-Mutaffifin ayat 15 sebagai hujjah, sebagai dalil bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah di hari kiamat. Faham sisi pendalilannya jamaah? Al-Imam Syafi'i berhujjah dengan ayat di atas untuk menetapkan bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Rabb mereka di hari kiamat. Dari mana sisi pendalilannya? Ya, Allah mengatakan bahwasanya orang-orang kafir di hari kiamat akan terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya ayat tersebut dalil bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Rabb mereka di hari kiamat. Bagaimana sisi pendalilannya? Yakni sisi pendalilan dari ayat di atas, apa yang disebut di dalam ilmu usul fikih dengan istilah mafhumul muwafaqah, mafhum al-mukhalafah. Afwan. Ya, apa yang diistilahkan dalam ilmu usul fikih dengan istilah mafhum al-mukhalafah. Apa itu mafhum mukhalafah jamaah? Mafhum mukhalafah artinya pemahaman kebalikan. Ya, dalam ilmu usul fikih namanya apa? Mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan. Yakni kalau seandainya Allah menghijab orang-orang kafir di hari kiamat dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebalikannya apa? Kebalikannya Allah akan memberikan nikmat kepada orang-orang beriman untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya orang-orang beriman juga dihijab dari melihat Allah, maka enggak ada bedanya antara kaum mukminin dengan orang-orang kafir. Oleh karenanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berhujjah dengan ayat di atas bahwasannya orang-orang beriman akan melihat Rabb mereka di hari kiamat. Kenapa? Karena Allah menghijab orang-orang kafir ya dari melihat Allah di hari kiamat nanti. Ya, ini yang disebut dengan mafhumul mukhalafah di dalam ilmu usul fikih. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kata beliau, lamma an hajaba haula'i fi sukhti dalla ala anna al-mu'minina yarawnahu fi ridha. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menghijab orang-orang kafir karena Allah murka kepada mereka, maka ayat itu merupakan dalil bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah dalam kondisi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ya sisi pendalilannya ya? Tatkala orang-orang kufar dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang beriman yang diridhoi oleh Allah, mereka diberikan kenikmatan untuk bisa melihat wajah Allah di hari kiamat nanti. Ini dalil yang kedua di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah di hari kiamat nanti. Kemudian dalil yang ketiga, jamaah yang Allah muliakan, di antara dalil yang menjadi pondasi ahlu sunnah di dalam menetapkan ru'yatullah azza wa jalla di hari kiamat
adalah firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Yunus ayat yang ke-26. Surat Yunus ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang beriman, tentang ahlul jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Lilladzina ahsanu al husna, bagi orang yang berbuat kebaikan, bagi orang yang berbuat ihsan, maka mereka akan mendapatkan al-husna, kebaikan tertinggi. Ya, apa makna al-husna di sini jemaah? Apa makna al-husna yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan? Al-husna maknanya apa? Al-jannah. Al-husna ay al-jannah. Bahwasanya orang yang berbuat kebaikan di dunia maka dibalas dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan lilladzina ahsanul husna, untuk orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan di dunia, maka bagi mereka surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain surga, nikmat surga, apa kata Allah? Wa ziyadah, dan ada tambahan. Ada ziyadahnya, ada tambahannya. Selain orang-orang beriman diberikan kenikmatan surga oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, maka di sana ada ada tambahan nikmat. Ada bonus kenikmatan yang Allah berikan kepada ahlul jannah. Apa makna ziyadah pada ayat tersebut? Ya. Makna ziyadah pada ayat tersebut, kata para ulama, adalah an-nazar ila wajhillahi azza wa jalla. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu tambahan yang Allah berikan kepada ahlul jannah selain dari kenikmatan surga yang mereka dapatkan. Ya, bahwasanya penduduk surga akan diberikan tambahan kenikmatan, akan diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala berupa an-nazar ila wajhillahi azza wa jalla, yakni melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kama jaa fi sahih Muslim min hadits Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu arda. Sebagaimana yang datang di dalam kitab Sahih Muslim, ya, dari jalan sahabat yang mulia Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu wa arda, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, idza dakhala ahlul jannati al jannah, tatkala semua penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berfirman di hadapan semua penghuni surga. Tatkala semua ahlul jannah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman di hadapan ahlul jannah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Turiduna syai'an azidukum?" Wahai penghuni surga yang saat itu di atas kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala, Allah panggil mereka, "Turiduna syai'an azidukum?" Wahai ahlul jannah, apakah kalian menginginkan sesuatu kenikmatan, ya, yang aku tambahkan selain dari nikmat yang kalian rasakan saat ini? Mau tambahan nikmat yang lain wahai ahlul jannah? Apa jawaban penghuni surga di hari kiamat? Tatkala ditawarkan tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala ditambahkan ziyadah oleh Allah Subhanahu wa taala, fayaqulun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ahlul jannah mengatakan, alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kita? Bukankah engkau telah memperindah wajah-wajah kita di surga?
Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar, engkau selamatkan kami dari neraka ya Allah. Yakni nikmat yang engkau berikan sudah sangat besar, mau apa lagi? Engkau telah yakni membuat wajah kita berseri-seri, engkau telah memasukkan kita ke dalam surgamu, engkau telah menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Ini semua kenikmatan yang sangat luar biasa yang kami dapatkan dari engkau ya Rabb. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakshiful hijab, maka Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijabnya, ya, menyingkap hijab Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hijab Allah itu terbuat dari apa jemaah? Dari nur, dari cahaya. Ya. Hijab Allah Subhanahu wa taala itu dari cahaya yang sangat kuat. Ya. Yang bisa menghancurkan gunung-gunung yang besar di dunia. Tapi di hari kiamat Allah berikan kekuatan kepada orang-orang beriman untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia, fayakshiful hijab, maka Allah akan menyingkap hijabnya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla, maka tatkala ahlul jannah diberikan karunia untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah mendapatkan satu kenikmatan yang lebih mereka cintai daripada melihat Allah Subhanahu wa taala, daripada melihat Rabb mereka. Itulah ziyadah, itulah tambahan, itulah bonus yang Allah berikan kepada ahlul jannah, yang dimaksudkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat yang keberapa? 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan di dunia, dibalas dengan surga Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan bonus, diberikan tambahan berupa yakni melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 ayat di atas, ya, Al-Qiyamah, kemudian Al-Mutaffifin, kemudian Yunus, ini di antara dalil Ahlus Sunnah untuk menetapkan ru'yatullah di hari kiamat nanti. Adapun dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sangat banyak. Ya. Dan hadis tentang masalah ru'ya ini derajatnya sampai pada tingkatan hadis apa? Yang mutawatir. Bukan cuma hadis ahad. Ya. Bukan cuma 1-2 orang sahabat yang meriwayatkan. Ya, tapi sangat banyak rawi-rawi yang meriwayatkan tentang hadis ru'yatullah azza wa jalla. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, tamasya ke surga. Ya, mungkin kita pernah ya melihat kitab dengan judul Tamasya ke Surga. Itu terjemahan dari kitab Ibnu Qayyim yang berjudul Hadi Al-Arwah ila Biladil Afrah. Ya, jalan-jalan ke surga, tamasya ke surga. Melihat yakni kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah siapkan ya untuk hamba-hamba yang beriman. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Hadi Al-Arwah ila Biladil Afrah menyebutkan bahwasanya hadis tentang masalah ru'yah ini, ya, adalah hadis yang bersifat mutawatir, yang dibawakan di dalam kitab-kitab hadis seperti kitab-kitab sahih, kitab-kitab sunan, kitab-kitab musnad. Ya. Yani banyak ulama hadis yang membawakan riwayat tentang ru'yatullah azza wa jalla. Rawaha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam akthar min 30 sahabiyan. Bahwasanya hadis tentang masalah ru'ya itu diriwayatkan lebih dari 30 orang sahabat di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Ini dari kalangan sahabat saja yang meriwayatkan hadis ru'ya itu lebih dari 30 orang sahabat. Makanya derajat hadisnya disebut dengan hadis yang mutawatir. Saking banyaknya ya perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya. Dan semua riwayat tersebut menetapkan bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Rabb mereka di hari kiamat nanti. Ya. Maka tidak syak lagi. Ya, di dalam masalah ru'yatullah azza wa jalla, di antara hadis ya yang menetapkan ru'yatullah, yang pertama hadis yang datang dari jalan sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu wa arda. Hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu wa arda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Nasai dan imam-imam ahli hadis yang lain. Ya. Di mana Jarir bin Abdullah berkata, kata Jarir bin Abdullah, kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu malam kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya Nabi itu dekat dengan sahabat-sahabat beliau. Ya, yakni nyaman bergaul dengan sahabat-sahabat beliau. Maka kata Jarir, suatu malam kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana malam kami duduk itu bertepatan dengan malam bulan purnama. Bayangkan jamaah, di zaman dahulu ya, di antara pemandangan terindah adalah pemandangan malam bulan purnama. Apalagi di kampung ya, yang jarang lampu di sana, itu luar biasa pemandangan ya. Malam bulan purnama itu pemandangan yang sangat indah. Beda dengan di kota-kota besar. Di Jakarta ya, purnama nggak ada apa, nggak ada indahnya, karena kalah dengan lampu-lampu yang ada. Tapi coba antum ke kampung ya, coba ke desa yang masih alami, ke gunung yang masih natural, tatkala melihat pemandangan malam bulan purnama itu indahnya luar biasa ya. Nikmat Allah yang sangat besar tatkala kita melihat ini keindahan malam bulan purnama. Kata Jarir bin Abdullah, suatu malam kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz nazara ilal qamar lailatal badri. Maka Nabi yang mulia melihat ke arah rembulan yang saat itu dalam kondisi sempurna karena di malam bulan purnama. Nabi melihat ke atas. Ya, Nabi melihat ke arah rembulan tersebut. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabatnya ya, sambil mengisyaratkan ke arah rembulan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudhammuna fi ru'yatihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan sahabat-sahabat beliau, ya sesungguhnya kalian di hari kiamat nanti akan melihat Rabb kalian. Ya. Sebagaimana kalian melihat rembulan bulan purnama di malam hari ini. Yakni jelas orang-orang beriman akan melihat Rabb mereka dengan jelas, dengan gamblang, sebagaimana kalian melihat rembulan di malam bulan purnama pada malam hari ini. La tudhammuna fi ru'yatihi. Kalian enggak perlu berdesakan untuk melihat Allah di hari kiamat nanti. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian di hari kiamat nanti dengan sangat jelas, sebagaimana kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. Maka jika seandainya kalian mampu untuk tidak tertinggal dari sholat
sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka kerjakan. Jangan tinggalkan dua sholat tersebut. Maksudnya sholat apa jamaah di sini? Sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari. Sholat apa maksudnya? Sholat apa? Sholat subuh dan asar. Sholat subuh dan sholat asar. Ini menunjukkan keutamaan dua sholat tersebut. Ya. Nabi SAW mengabarkan, ya, di antara syarat seseorang ru'yatullah azza wa jal, melihat Allah di hari kiamat, jangan sampai dia tinggalkan sholat subuh dan sholat asar. Bukan maknanya sholat yang lain gak penting, tidak. Ya. Sholat maghrib tetap wajib, sholat zuhur tetap wajib, sholat isya tetap wajib, dan masing-masing punya keutamaan. Tapi kata Nabi SAW, ya, tatkala seseorang ingin melihat Allah di hari kiamat, maka jangan sampai dia terluputkan dari sholat subuh dan sholat asar. Ya, karena itu di antara sholat, ya, yang memang berat, ya, kecuali bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk istiqamah di atas amal-amal kebaikan. Ya. Maka ini dalil yang sangat tegas yang menjelaskan bahwasanya orang-orang beriman kelak di hari kiamat mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Nabi mengisyaratkan bahwasanya orang-orang beriman akan melihat wajah Allah tanpa berdesakan dan sangat jelas melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka di dunia bisa melihat rembulan tatkala malam bulan purnama. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sebuah hadis yang muttafaqun alaihi, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, hadis dengan kualitas yang paling tinggi adalah hadis yang muttafaqun alaih, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Maka di antara hadis tentang ru'ya adalah hadis yang datang dari Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Siapa yang tahu nama Abu Hurairah? Siapa nama asli Abu Hurairah? Abu Hurairah itu namanya apa? Abu Hurairah namanya apa? Ya. Abu Hurairah itu, ya, kunyah, tapi bukan nama asli. Itu namanya kunyah, ya, yakni panggilan yang diawali dengan Abu Fulan atau Ummu Fulan, itu namanya kunyah. Abu Hurairah punya nama asli. Siapa nama asli beliau? Namanya Abdurrahman bin Sakhrin. Abdurrahman bin Sakhrin, tapi lebih terkenal dengan apa? Dengan kunyahnya Abu Hurairah. Ya, tapi nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Ya, itu nama asli sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Abu Hurairah, qala nasun, ya, sebagian manusia, sebagian sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anara rabbana yaumal qiyamah?" Kata sebagian sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat nanti? Apakah kita akan melihat Allah di hari kiamat nanti?" Jadi orang-orang beriman tidak mampu melihat Allah di dunia, ya, karena kelemahan fisik kita, ya. Tapi apakah kita akan melihat Allah di hari kiamat, ya Rasulullah?
Ini pertanyaan sebagian sahabat kepada Nabi. Apa jawaban Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam? Ya, maka Nabi yang mulia menjawab pertanyaan tersebut dengan sabda beliau. Kata Nabi yang mulia, hal tudarruna fi ru'yatis syamsi fi dhahirah laysat fi sahabah. Nabi tanya balik kepada sahabat-sahabatnya, yakni apakah kalian akan bersusah payah untuk melihat matahari di siang bolong dalam kondisi langit cerah, tidak ada awan? Nabi yakni menggunakan apa? Qiyas. Tatkala Nabi ditanya apakah kita akan melihat Allah di hari kiamat, Nabi tanya balik, ya, apakah kalian akan harus bersusah payah untuk melihat matahari, ya, di siang bolong dalam kondisi langit yang sangat cerah? Kira-kira kita mampu apa tidak melihat matahari? Mampu. Ya, di tengah siang bolong jelas kita bisa melihat matahari. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, hal tudarruna fi ru'yatil qamar lailatal badri laisa fi sahabah. Apakah kalian akan terhalang? Apakah kalian harus bersusah payah untuk melihat rembulan di malam hari? Ya, di saat malam bulan purnama dalam kondisi langit yang cerah, tidak terhalang awan. Bisa lihat apa tidak? Bisa lihat. Sebagaimana kita bisa melihat matahari di siang hari dalam kondisi langit yang cerah, dan kita bisa melihat rembulan di malam hari, di malam purnama dalam kondisi langit yang cerah. Kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadi la tudarruna fi ru'yatihi illa kama tudarruna fi ru'yati ahadihima. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, demi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kalian mampu melihat matahari dan rembulan di dunia, maka kalian akan mampu melihat Rabb kalian di hari kiamat. Ya. Maka di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, bahwasanya mereka akan melihat Allah di hari kiamat dengan nas Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan masih sangat banyak dalil yang lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dua hadis tadi cukup, ya, sebagai pondasi akidah Ahlus Sunnah, ya, bersama nas-nas Al-Quran yang kita bawakan tadi, untuk meyakini bahwasannya orang-orang beriman akan melihat Rabb mereka di hari kiamat nanti. Ya. Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam rahimahullahu ta'ala tatkala mengomentari hadis-hadis tentang ru'yah, hadis-hadis tentang masalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, kata Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, hadhihi indana haqqun naqalaha an-nasu ba'dhuhum an ba'din. Hadis-hadis tersebut, ya, dalam pandangan kami, menurut akidah kami, keyakinan kami, adalah hadis-hadis yang hak adanya, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dinukilkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, ya, yang diyakini oleh orang-orang beriman, yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, maka tidak boleh kita syak, tidak boleh kita ragu bahwasannya orang-orang beriman, ya, akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Ya, ini poin yang ke-14 yang dibawakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, di dalam kitab Ushulus Sunnah beliau, ya, di dalam yakni kitab pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Insyaallah kita bahas poin yang ke-15 ya, tentang masalah yakni ru'yatun nabi. Bagaimana Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala? Ya, apakah Nabi melihat dengan kedua matanya di dunia tatkala beliau hidup, atau ada makna yang lain dari makna ya ru'yah an-nabi sallallahu alaihi wasallam? Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita masuk materi yang kedua. Ya, kita kasih kesempatan. Yang mau minum silakan minum. Yang mau ambil wudu silakan ambil air wudu. Ya, kita kasih waktu 1 menit ya untuk rehat sebelum kita masuk pembahasan yang kedua dari kitab Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala.